Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar teman-teman, saya sambil nulis caption ya. Cek cek cek, suara saya terdengar? Wah, malam-malam nih, tumben malam-malam kita. Baru pulang kerja mungkin ya. Halo, assalamualaikum. Ada Kak Amalia, ada Kak Gazia, ada Kak Rima. Oh, banyak. Cek, saya nanti terusin kalau udah ada yang konfirmasi ya. Aman. Terima kasih Kak Adentia. Suara aman, video aman. Izin minum dulu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di kajian pada malam hari ini, atau lebih tepatnya mungkin sharing ya, sharing santai di malam hari ini. Biasanya kita kumpul sore-sore, sekarang malam-malam kita coba ya kalau malam-malam. Dan alhamdulillah kita akan kedatangan tamu spesial ya. Insya Allah nanti akan ada pasangan yang sudah menikah dari Ta'aruf Online Indonesia yang nantinya akan berbagi kisah mereka, bagaimana sih perjalanan mereka itu bisa sampai ke jenjang pernikahan. Dan tentunya ada hal-hal yang di balik layar yang kita tidak ketahui gitu kan. Kita kan sering lihatnya gampangnya aja gitu, tapi ternyata banyak sekali lika-liku yang mereka harus lalui sehingga bisa sampai sekarang ini. Dan buat lebih asiknya lagi, kita juga akan datangkan mitra yang membersamai mereka gitu. Wah, jadi nanti ceritanya ada dari dua sisi. Ada dari sisi user dan ada dari sisi pendamping ta'aruf, atau yang sering kita sebut kalau di Ta'aruf Online Indonesia itu namanya mitra gitu ya. Kalau di bahasa umumnya perantara ta'aruf. Nah, kira-kira seperti apa sih jadi perantara ta'aruf, kemudian bagaimana perantara itu memandang user ketika mereka berta'aruf gitu. Apakah mitranya ikut deg-degan atau juga sebenarnya juga ikut was-was, atau setiap hari di follow up gitu. Kita nanti akan ngobrol lebih jauh gitu ya, insyaallah. Kita tunggu dulu biar ada Mas Eka sama istri, dan juga nanti ada Ustadz Mursyid untuk bisa gabung. Nah, sebelumnya ada gak ya nih yang mau titip pertanyaan dulu di awal? Wah, seru nih ya. Malam ini judulnya ngobrol bareng alumni TOI, mitra serta obat nyamuk ya. Ya, silahkan. Ada yang ingin numpang pertanyaan dulu atau ada dari mana aja ini? Silahkan, kita absen dulu ya. Ada dari mana aja? Ini kayak agak susunannya agak beda orang-orangnya. Biasanya ada nama-nama yang saya familiar, ini belum ada. Kalau sore, kalau malam nggak ada. Nanti mungkin ya akan join. Jadi ini pas banget live ini bisa diajakin teman-temannya yang belum hadir, karena kita akan cerita dari alumni yang sudah menikah dari TOI. Nah, jadi teman-teman yang pengen cross check lagi kira-kira bener gak sih nih proses taruh di taruh online, atau bener gak sih ini yang diomongin sama timnya itu bener apa enggak gitu. Dan nanti biar dikonfirmasi langsung sama yang udah pernah make ya kan. Ada dari Bekasi, Masya Allah, ada Mbak Kaniki dari Bekasi, ada Mas Nanang dari Jogja. Mas Nanang sehat. Ustadz Mursyid sudah hadir sepertinya. Oh ya, kita cek dulu ya. Ustadz Mursyid, apa dia masih dandan kira-kira Ustadz Mursyid? Nah, begitu. Jomblo nyimak. Iya, saya jomblo nge-host lebih ekstrim.
Min, gimana caranya biar dapet feel chemistry saat chat? Soalnya pakai perantara dan perantaranya cuma aktif di jam kerja aja. Feel ya, justru ya dihindari itu malah feelnya, itu yang malah berbahaya. Dalam arti adalah biasanya perasaan yang hadir dulu sebelum masanya gitu ya, itu malah justru akan melumpuhkan logika kita gitu. Jadi baiknya memang nggak merasa gitu, nggak berasa gitu. Baiknya memang kita menggunakan apa namanya akal kita sepenuhnya, logika kita sepenuhnya untuk bertanya daripada menaruh perasaan terlebih dahulu gitu. Kalau ada perasaan nanti berekspektasi lah, itu malah yang repot. Karena yang paling repot itu bukan bahagia itu kan bukan seberapa tinggi pencapaian kita, tapi seberapa relate antara ekspektasi dan juga realita yang kita dapatkan gitu ya. Nah, jadi tadi kalau justru ada feeling justru malah bahaya gitu. Tapi keduanya memang main sih dalam prosesnya, normalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah lanjut gitu ya, itu gak ada masalah kok terkait dengan chatnya, walaupun di apa namanya di perantari mitra, karena memang lebih efektif. Kalau memang ingin memanfaatkan waktu, karena memang mungkin keterbatasan aktifnya di jam kerja gitu ya, jadi teman-teman boleh tuh ngelis dulu pertanyaannya, di list banyak gitu misal. Nah, ditanyain sendiri langsung, maksudnya dalam satu waktu gitu, itu nggak apa-apa. Jadi nanti bisa langsung jadi jawaban runtut. Walaupun kadang memang ada ya pertanyaan yang memang sifatnya lanjutan ya, itu jadi kendala. Ya insya Allah nanti bisa minta tolong sama admin buat lebih cepat lagi responnya, insya Allah. Ya, kita tunggu ya, masih menunggu. Nah, mungkin dari tim Taaruf Online yang nonton bisa dibantu ya, di follow up buat tamu kita malam hari ini biar segera hadir ya. Nanti malah jadinya nonton saya, kan nggak seru. Nador online itu efektif gak, Min? Nah, pertanyaannya bagus nih. Jadi di Taaruf Online Indonesia itu ada fitur Nador online buat teman-teman. Nah, biasanya Nador online itu untuk penjajakan pertama gitu. Nah, kita memang menyarankan Nador online itu untuk efisiensi jarak, karena kan kondisinya pandemi juga, kemudian mungkin ada yang lintas pulau atau mungkin satu pulau tapi kotanya beda jauh gitu. Nah, Nador online ini bisa jadi opsi pilihan untuk bisa melihat dari online dulu. Jadi kita bisa melakukan penjajakan awal yang harapannya tim juga mengarahkan untuk nantinya kalau lanjut itu offline dulu gitu. Jadi online itu cukup efektif alhamdulillah untuk penjajakan awal gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga hati-hati juga. Di sisi lain mungkin enak buat menjajakan awal nanti biar tahu nantinya mau punya kecenderungan lanjut atau enggak gitu. Tapi di sisi lain jangan juga terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Karena banyak prosesi nazar seperti yang guru-guru kita jelaskan sebelumnya itu dari para perantara. Orang itu pas nador kemudian grogi itu nggak jadi dirinya sendiri gitu. Nah itu kalau memutuskannya terlalu cepat itu sayang gitu, karena bisa jadi dia yang kamu lihat itu dari 10 yang dia punya, dia cuma bisa nampilin 6 karena grogi gitu. Jadi kalau memang dirasa ada yang kurang, berilah kesempatan buat bisa nador yang kesekian kalinya gitu. Wah, ini dari siapa nih? Trasno. Saya awalnya malah gak nanggepin dan hampir menolak CV Ikhwan, malah lanjut taaruf sampai sekarang. Wah, malu-malu tapi mau akhirnya ya. Tadi ya gak laki lanjut, mau ditolak malah jadi ya. Itu gak sendirian kok Kak, ada dari user kita yang nikah juga kemarin itu Mas Fahrul itu ditolak karena nadornya kelamaan waktu itu. Nadornya itu waktu itu ada kendala di keluarga gitu ya, ada hal yang nggak bisa ditinggalkan, kemudian juga ada pandemi juga, akhirnya mundur nadornya 1 bulan lah. Si akhwat ini, Mbak Ana ini berpikir bahwa wah ini waktunya terlalu lama, apa nggak serius gitu, akhirnya ditolak. Tapi ternyata alhamdulillah memang Allah gerakan mereka ya. Mas Fahrul ini punya inisiatif untuk DM admin, Min bisa nggak saya buat nazar lagi sama
orang yang kemarin match sama saya gitu. Setelah sebelumnya udah nador dulu sama orang lain, tapi nggak cocok. Nah, gara-gara itulah akhirnya dikoneksikan ke admin, kemudian akhirnya mereka malah justru ketemu lagi dan menikah. Wah, ini kok jadi saya sendirian nih, kayaknya di prank ya. Saya coba buka laptop dulu ya buat ngechat Ustadz Mursyid. Nah, sambil tanya-tanya nggak apa-apa dah. Nazrul oleh berapa kali kesempatannya dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama, pertama kesepakatan sama orangnya dulu, mau nggak buat nafsir online lagi gitu ya. Kalau dari Toy sih kasih kuota 2 kalau nggak salah. Nanti saya konfirmasi lagi, tapi seingat saya 2. Kalau belum diganti regulasinya dari admin nadornya. Jadi memang ada kesepakatan buat nador lagi apa enggak, nanti kita pengen 2 kali, tapi ternyata yang satu ogah kan, nggak jadi akhirnya. Ntar ya teman-teman ya, saya coba kontak juga. Kalau udah terlanjur batal gimana Min? Udah ta'aruf 2 kali dengan orang yang sama, terlanjur batal, ini agak, saya belum begitu paham maksudnya terlanjur batal ini. Kayak menyesalkah mencet batal atau bagaimana? Udah 2 kali dengan orang yang sama, terus kemudian selanjutnya pengen di matchin lagi atau gimana gitu. Masuk Kang Mursyid. Saya coba terima dulu. Ya. 1, 2, 3. Wah, assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak nih? Suaranya kecil Zat. Kecil? Ini padahal udah pakai earphone yang sama nih. Oh yes. Ini mendingan nih kedengeran. Kecil kenapa ya? Nah itu tadi deketin coba mic-nya. Oh diginiin coba, dideketin sini. Ini kan ya mic-nya ya. Ini kedengeran nggak? Iya. Nah itu kedengeran tuh. Kalau dulu saya tak giniin tak. Kabel yang itu saya putus loh. Malah logat aja keluar ya. Ah, iya. Soklah dipegangin. Tar. Ini tripodnya. Biar pas. Ini mana ini Mas? Siapa namanya? Ya, kita di Lupa, prank Mas dan Eka ya? ini. Ini malah kita berarti kasih spoiler dulu nih ke teman-teman, pasangannya itu kira-kira seperti apa malam ini ya. Karena ada 95 orang loh, ini malam-malam luar biasa semangat sekali. Ayo Ya, belum semangat, ada. ayo semangat. Sat, apa kabar Sat? Alhamdulillah. Sehat. Ini teman-teman kalau lihat Ustadz Mursyid kira-kira ngira nggak kalau dia itu perantara ta'aruf gitu ya. Kalau dari face-nya gitu, tebak dah dia punya anak berapa coba. Dulu saya sempat bingung Itu juga saya lihat beliau gitu. Kayak Itu saya juga kemarin tuh waktu Nazor yang kemarin dekat-dekat kemarin, itu ada yang lucu juga. Gara-gara kan diceritain sama ahwatnya itu ya, bahwa yang bakal nemenin itu ada seorang ustadz lah gitu ya. Jadi ada laki-lakinya nanti ditemenin sama ustadz. Itu sekeluarga ngira apa? Ustadz itu pada pakai kan saya ke sana berdua ya akhirnya. Nah, terus sampai si ibunya nanya, "Ini mana ustadznya?" katanya gitu. Aduh. Di pikirannya ustadznya tuh pakai sorban gitu, pakai gamis gitu. Udah tua lagi yang nemeninnya. Gak ada suaranya, Mas. iya lagi saya mute tadi. Masya Allah. Oh iya. Terus akhirnya gimana tuh? Gitu. Hah? Ya jadi lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan.
sama si ibu ahwatnya itu. Gitu, Cerita tentang Kang, sendiri. ini tadinya saya ngira udah ditunggu-tungguin, mana ya Bapak Ustadznya katanya gitu. Taunya gak datang-datang. Gitu. Eh, Ya, oh ini Mas Eka. Coba saya. Tat, yang antum ingat apa Tat tentang Mas Eka ini? Ada yang tentang antum Mas ingat ya Eka. tentang Mas Eka? Saya coba undang Ya. beliau, siapa Itu tahu ada kan, di sini. jadi teman-teman kemarin itu waktu dikasih tahu sama Mas Jaki nih, nanti live start bareng pasangan yang nazar online katanya. Siapa namanya? Mas Eka. Saya balik nanya, ini Mas Eka yang Mas Eka yang mana? Kata terus kan Mas Jaki ngecek dulu ya. Itu udah dicek sama admin, katanya yang dinazorin sama antum. Hah? Mas Eka yang mana? Sampai lupa Mas saya, aduh. Saking apa mungkin banyak ya yang nazor gitu. Mas Eka yang mau, ternyata pas diceritain, oh Mas Eka yang itu, yang dari Cilacap ya kalau nggak salah ya. Bener gak sih dari Cilacap? Ya, perjalanannya lama banget. Ini berarti yang sering kita ngomongin itu. Ah, ini udah hadir nih. Kita pastikan Tat ini Tat. Oh, baru Apakah ingat lah. benar dia orangnya Tat? Akankah antum mendapatkan hadiah dari kuis tebakan ini? Betul. Saya juga udah agak lupa-lupa inget wajahnya yang mana. Kita lihat tirai berapa nih Tat? Tirai 1 atau tirai 2? Ini nggak ada tirainya nih, hitam. Ya, cek. Mas Eka bisa mendengar suara saya, tapi videonya belum kelihatan di sini. Halo, halo. Oh, mungkin masih Ayo di buat teman-teman setting. yang belum daftar ya, belum daftar ta'aruf online, boleh sambil Wah. ikutan live sambil daftar. Wah, udah keluar duluan. Sambil kita tunggu, kita ngobrol dulu kali ya, Tat ya. Ya, assalamualaikum teman-teman nih, terutama yang di Bandung, ada gak nih yang di Nah, Bandung ya. nih? Bandung dan sekitarnya. Cek. Masih belum request. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya. Ada masuk Bandung teh siapa? Amil. Amel. Nanti kalau ketemu Ustadz Mursyid lah. Senang bawaannya. Karena yang Bandung nanti ketemu Ustadz Mursyid berarti mau nador. Wah, banyak kayaknya nih Bandung nih. Halo, Kak Eka bisa tersambung? Halo, Cek suaranya masuk, jaringannya videonya sama. belum. Kenapa ya? Kemarin juga sempat gini sih. Nih Mas, ada yang Halo? nanya nih, udah download aplikasi tapi terkendala domisili. Nah, ini harus dengerin ceritanya Mas Eka berarti. Pas berarti ya Tat ya. Iya, Wah, mental lagi. ya. Kenapa ya? Ada Ya, apa? Nah, ini teman-teman, jadi apa namanya memang ikhtiar itu gitu asiknya. Sebenarnya kalau misal kita mau mau apa namanya? Mau nggak keterima ada keadaan ini juga agak agak susah juga gitu karena memang di luar kemampuan kita kan buat bisa biar Mas Eka itu langsung connect tampil di sini kan nggak gitu juga gitu.
Kita cuma bisa ikhtiar, ngasih forum, kemudian mengundang, dan ini kalau ada request juga kita terima, tapi ternyata belum terhubung. Nah, ini sama kan nih kayak teman-teman yang mungkin udah download, udah berusaha, tapi ternyata memang belum dapat ya, karena memang itu di luar kemampuan kita. Jadi kita usaha aja ya, memang di ranah kita. Oh, ini ada pertanyaan nih sambil nunggu nih, San. Boleh, boleh. Wah, nih dari Deva Wayuningsih. Ustadz, gimana sistem ta'aruf di TOI? Sudah lama daftar tapi belum pernah ta'aruf sama sekali. Apakah ada perantaranya? Nah, ini di depan Anda ini adalah salah satu perantara yang ada di Bandung. Bagaimana mekanismenya? Ya teman-teman semua tinggal download aplikasinya, isi form CV-nya. Ingat, yang isi form CV itu harus detail, harus bagus. Jadi jangan terlalu percaya diri dalam arti merasa bahwa nanti saya jelaskan saat ta'aruf gitu, atau nanti saya jelaskan lebih detail secara saat ta'aruf gitu. Itu gak dipilih, kemungkinan dipilihnya kecil. Karena apa teman-teman, yang lebih bagus itu banyak gitu. Jadi jangan berharap nantinya akan diklik kemudian akan tanya nanti di proses ta'aruf. Enggak, mereka itu langsung langsung nolak karena CV-nya itu nggak menarik gitu. Nah, kalau nanti nahdornya mungkin Kang Mursyid nih bisa jelasin nih kayak apa nih Kang, kalau ta'aruf pas ketemu di rumahnya itu Kang. Apanya nih? Pas nadornya, Ceritanya jadi atau dari abis match kayak CV-nya gimana? kan. Halo, halo. Halo, sambung Kang. Jadi setelah match nih pas Nazor ya. Ya betul, pas nazornya ngapain Ya, aja jadi Kang? kalau teman-teman udah apa namanya udah via aplikasinya, setelah apa? Setelah match itu kan nanti larinya ke admin ya. Nah, di situ bisa tanya-tanya hal lain apa namanya selain yang ada di CV. Nah, nanti kalau udah mantap nih ya, udah mantep lah, maksudnya ada ada dorongan yang lebih kuat gitu. Nah, baru teman-teman apa namanya mengajukan untuk nazor gitu. Nazor kalau saya sih selalu nyaranin untuk offline ya. Jadi walaupun teman-teman udah pernah online gitu, kalau saya menyarankan untuk tetap offline. Dan di lapangan juga kebanyakan orang tua dari wali ya, orang tua wali dari perempuan itu kebanyakan mereka mintanya offline loh Mas. Gitu. Apa sebagai apa ya? Satu sebagai bentuk ikhtiar gitu. Yang kedua memang ya kan kalau offline bisa langsung ketemu dengan secara physically gitu dengan laki-laki yang katanya mau ta'arufan gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Nazor offline itu walaupun sekarang ada online ya. Itu untuk menikah saya kira offline itu harus ya. Apalagi buat nikah ya. Kalau buat yang lain mungkin bisa ya kuliah bisa online gitu. Ya, kalau buat nazor gitu, teman-teman saya sarankan untuk offline. Walaupun mungkin karena toy ini juga belum mencakup seluruh pelosok desa ya, pelosok negeri gitu. Jadi buat yang teman-teman yang daerahnya belum tercover, kalau memang apa berikhtiar gitu, itu boleh dicoba. Maksudnya udah sangat kuat gitu. Ya di perjalanan 5 jam, 4 jam atau 8 jam itu apa namanya untuk berikhtiar menikah kan saya kira apa namanya hal yang sangat apa sederhana gitu. Maksudnya bisa dilalui lah, masa pernikahan yang perjuangannya panjang tapi perjalanan 5 jam 6 jam kayak gitu kan udah gak mau. Walaupun itu juga balik lagi ke apa ke preferensi teman-teman ya. Nah, kalau saya nggak apa namanya nggak salah, ini Mas Eka juga kayak gitu ceritanya. Jadi dari daerah bahkan di Jawa Tengah masuknya ya gitu, tapi nazarnya di Bandung gitu kan gitu. Jadi ya buat para ikhwan mungkin ya
gitu. Atau mungkin bisa jadi ahwat juga, karena kalau di Bandung itu ya banyak juga ahwatnya, maksudnya bukan orang Bandung asli gitu, tapi karena coveran baru Bandung Raya dan sekitarnya, makanya teman-teman ahwat juga pada datang, maksudnya nazornya tuh di Bandung gitu. Yang orang Garut, orang Tasik, orang Cianjur, kalau di Bandung ya Mas ya, orang mana lagi ya? Orang Subang gitu, Karawang kalau Karawang ke Jabodetabek. Itu mereka berikhtiar buat ke Bandung, dan alhamdulillah dari beberapa pasangan itu ya, walaupun jauh-jauh, alhamdulillah juga ada yang menikah. Nah, kalau secara teknis sendiri ya nazor itu ya sebenarnya cuma silaturahim aja sebenarnya, silaturahim dan mempertegas, karena saya yakin ahwatnya juga udah cerita gitu loh. Nggak ada yang kita datang ke rumah itu orang tuanya sama sekali nggak tahu ini siapa ya gitu, pasti tanyain, nggak ada gitu. Karena mereka juga pasti udah prepare, ahwat yang mau nazornya juga udah cerita-cerita dulu tentang ihwannya kayak gimana gitu, asalnya dari mana, ini aplikasi apa, walaupun ya kita harus maklumi ada juga orang tua yang masih gaptek ya Mas ya, gitu, gak ngerti aplikasi apa gitu. Nah itu justru kesempatannya di offline itu, gitu, supaya bisa bertemu. Jadi sebenarnya silaturahmi dan dalam rangka memperkuat komitmen aja. Kalau saya bilangnya mencari kelebihan calon pasangan supaya kita itu semakin terdorong gitu. Gitu. Makanya saya selalu ingetin kalau ke pasangan-pasangan yang nazor, jangan dicari kekurangannya Mas, gitu. Atau Mas kalau di Bandung Kang ya, Teh jangan dicari kekurangan, justru yang dicari itu kelebihannya gitu. Kelebihan yang bikin kita itu tertarik itu buat buat menikah. Kalau nyari kekurangan mah semuanya juga punya kekurangan kan, atau nyari kekurangan mah bakalan gak jadi, bukan bakalan jadi gitu. Gitu. Jadi secara sederhananya gitu mungkin Mas, kalau nazor ya. Gitu. Palingnya tanya jawab aja. Tanya jawab, menceritakan tentang diri sendiri gitu-gitu, cerita-cerita. Dan itu sangat tergantung dengan karakteristik teman-teman dan keluarga dari wali ya, keluarga ahwatnya gitu. Kadang ada ahwatnya yang keluarganya rame, cair gitu. Ada kadang yang agak menegangkan gitu kan. Sampai ihwan ahwatnya keringetan gitu. Nah, ada ya kayak gitu juga. Ya itu tantangannya aja sih, beda-beda ya, gak bisa disamakan gitu. Kalau di Bandung kayak gitu sih yang pernah saya alami ya, menemani teman-teman yang lagi berikhtiar mencari jodoh gitu Mas Caki. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya infokan sama salam juga dari Kak Eka Ustadz, karena di sana kondisinya hujan terus koneksinya nggak stabil, makanya tadi gagal buat bisa connect ikut live bareng kita. Jadi mungkin kita jalan aja ya teman-teman, gimana? Setuju nggak kita lanjut aja atau gimana? Atau kita bubar nih? Atau kita lanjut? Ya silakan teman-teman. Ya lanjut aja sambil kali. Iya ya, banyak banget ya tanya ini kok. Ya. Teman-teman kalau pengen tanya ya, biar nggak ketumpuk komen, ditulis yang di itu kolom pertanyaan, biar nanti nggak hilang, ketutup di kolom komentarnya. Terus buat teman-teman yang mungkin belum mau tanya tapi ada pertanyaannya relate sama masalah teman-teman semua, bisa di like, karena nanti kalau yang di like nanti akan ada di atas lah, itu nanti saya bacakan. Lanjut. Ayo, ini banyak banget loh Mas Jaki nih yang nanya nih. Bogo Ustaz. Aku kaget. Pertanyaan pas nazor apa aja? Nah, itu penting tuh, Tat. Apa aja, Tat? Dari mulai yang membuat antum gitu, sampai yang kayak, hah, ini ditanyain gitu. Ya. Ada, Ustaz? Apa ya? Jadi kalau saya itu biasanya saling memperkenalkan diri dulu. Jadi ahwatnya
apa namanya, memperkenalkan diri, Ikhwannya juga memperkenalkan diri. Nah, pas perkenalan ini itu sangat tergantung kepada teman-teman ya, gitu. Gimana cara teman-teman menyampaikan dan memperkenalkan dirinya sendiri, gitu. Ya, jadi apa dikit-dikit mungkin ilmu public speakingnya teman-teman itu bisa apa namanya digunakan gitu. Ketika teman-teman nyeritain apa sih yang diceritain, yang standar-standar aja kayak identitas pribadi, terus orang tua, apa kondisi orang tua ya, apakah ada atau nggak ada, terus sekarang orang tua di mana, apa aktivitasnya apa, terus kalau punya kakak adik itu kayak gimana, ada berapa, ada 10 gitu, yang udah nikah berapa aja, kayak gitu ya. Terus mungkin kalau apa namanya kerjaan ya, aktivitas kerjaan, kalau diceritain ya boleh diceritain, walaupun sebenarnya udah tahu juga ya, mungkin udah baca CV, tapi ya gak apa-apa sih itu diceritain kayak gitu. Nah, hal-hal perkenalan yang sangat standar, walaupun sebenarnya mungkin udah baca ya di aplikasi, tapi karena disampaikan langsung itu jadi memang bobotnya itu beda, Mas. Gitu. Kalau diceritain secara langsung gitu. Karena kita bener-bener ada, gak tahu ya, ada kalau kalau buat yang apa? Buat yang suka main bola gitu ya, olahraga gitu. Atmosfer latihan sama atmosfer pertandingan itu beda kan ya. Tuh kayak ada pressure gitu. Nah, kayaknya pas Nazor itu kayak lagi pertandingan gitu. Buat yang apa, yang latihan-latihan kadang lupa kalau udah apa namanya, kalau udah bertanding gitu. Nah, jadi ya itu balik lagi ke teman-teman ya, menyiapkan diri secara mental. Nah, setelah perkenalan baru apa namanya, ada sesi pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sangat apa ya? Sangat kasuistik ya. Cuman yang paling sering ditanyakan itu kalau Ahwat itu paling sering biasanya nanya, kalau setelah menikah mau tinggal di mana? Ya, mau tinggal di mana gitu. Apakah bareng orang tua? Apakah apa di mana lah, itu sangat sering ditanyakan. Nah, makanya buat yang Ikhwan ini siapin pertanyaan ya kalau mau nazor gitu. Misalkan nih kerjanya kemarin tuh ada kasus yang memang kerjanya jauh ya. Jadi pulangnya 6 bulan sekali gitu. Nah, kalau gak bermasalah itu ya ceritain aja. Saya pulang 6 bulan sekali karena pekerjaan gitu. Nah, itu jadi nanti tinggal di mana itu yang pertama ya. Yang paling sering ditanyain sama Ahwat. Terus Ahwat juga paling sering nanyain, Ahwat boleh saya diizinin bekerja atau enggak? Gitu. Itu biasanya ditanyain sama perempuan ya, atau Ahwat yang itu punya punya apa? Punya karir lah bekerja. Gitu. Ini Iwan harus punya jawaban ya. Buat laki-laki kalau pas ditanya ini jangan bingung gitu, jangan bingung mau kayak gimana. Nah, ngejawabnya kayak gimana ya, ini balik lagi sama prinsip teman-teman ya, nih buat para Ikhwan gitu. Kalau dalam Islam sendiri kan sebenarnya bekerja buat istri itu mubah ya, gitu. Mubah, boleh, artinya boleh gitu, dengan catatan tidak melupakan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu kalau udah punya anak. Nah, artinya kalau yang laki-laki punya punya prinsip bahwa saya gak mau gitu, istri saya bekerja gitu. Ya kalau memang itu mau disampaikan kepada ahwatnya, ya boleh-boleh aja. Tapi yang pasti pertanyaan itu sering sekali ditanyakan, terutama buat ahwat yang memang sedang atau sedang akan bekerja gitu loh ya gitu. Nah, ini jawabannya juga sebenarnya bisa banyak ya, bisa strike gitu, saya nggak mau, atau misalkan itu boleh sih bekerja, tapi nanti kalau udah punya anak, saya lebih seneng kalau istri saya full buat anak-anak di rumah gitu, full buat saya dan anak-anak di rumah
gitu. Atau memang ya ada laki-laki atau ikhwan yang memang nggak masalah kalau istrinya bekerja. Itu balik lagi sih. Dalam posisi ini saya sebenarnya nggak bisa maksa ya, cuma bisa ngasih pasaran pada si ikhwan gitu tentang kehidupan rumah tangga lah gitu. Jadi buat teman-teman atau ikhwan dan akhwat yang udah ikutan pranikah atau suka lihat-lihat video tentang nikah, biasanya udah punya jawaban tentang ini. Nah, jadi makanya kalau ada pertanyaan kayak gitu ya, jangan kaget gitu. Akhwat juga kalau ditanya sama ikhwan kayak gitu juga harus bisa jawab ya. Misalkan saya pengen istri saya full di rumah gitu. Gimana menurut Uhti, gimana menurut antum, misalkan nanya ke akhwatnya. Ya jawab aja kayak gimana. Gitu menurut teman-teman sendiri kayak gimana. Gitu. Nah, terus juga kadang-kadang ada orang tua yang nanya ya, bukan kadang-kadang, sering sih. Sering orang tua biasanya nanya, ada orang tua yang nanya gini, maaf, gimana sholat 5 waktunya, kayak gitu. Itu ada loh. Ya, suka sholat di masjid atau enggak. Kan itu mungkin nggak ada di CV ya. Tapi ada bapak, ya wali gitu. Wali yang menanyakan hal-hal itu. Gitu. Apalagi ya. Ya kalau hal mungkin yang agak berbeda, sempat ada yang nanyain salary ya. Ada akhwat yang sampai nanya gajinya berapa gitu. Tapi itu sangat dikit ya. Dikit sekali, mungkin 1-2 lah. Dari berapa puluh orang itu 1-2 yang bertanya seperti itu. Gitu. Apa ya? Ya beda-beda sih. Dulu pernah ada yang ini Mas, ada yang akhwatnya ini dari psikologi. Dia itu udah nyiapin pertanyaan dong. buat si Iwannya. Sambil lihat pertanyaan lah gitu, sambil ngelis pertanyaan. Itu saya lupa juga pertanyaannya apa ya. Gitu. Cuman ya yang pasti sih sebenarnya kan kedua calon pasangan ini kan ingin memastikan gitu. Fit and firm sama kondisi kita. Maksudnya sama kondisi masing-masing ya. Gitu. Si akhwat paham dengan kondisi Ikhwan paham dengan kondisi akhwat. Gitu. Jadi kebanyakan pertanyaan untuk memastikan kalau kondisi saya kayak gini, kamu gak apa-apa. Kalau kondisi saya kayak gini, gimana tanggapannya kayak gitu. Gitu. Pertanyaannya berarti beragam, tapi tadi ada beberapa yang memang itu jadi kayak pertanyaan dasar ya. Memang ya, apa pertanyaan namanya? yang kayaknya setiap itu ditanyain terus. Dan itu cukup menantang loh, Ustaz. Maksudnya dari segi saya dapat dari pranikah, dari segi komunikasi itu memang agak berseberangan antara laki-laki sama perempuan itu. Dimana laki-laki itu berpikir strategisnya itu cukup dominan, maksudnya kayak mikir jangka panjang gitu loh, Ustaz. Nanti mau seperti apa ya gitu. Nah, sedangkan perempuan ini memang kalau gaya komunikasi perempuan itu lebih cenderung dia itu lebih suka kepastian dan rasa aman gitu. Kayak tadi tentang tinggal di mana atau sekarang kerjanya apa gitu. Kita nggak memungkiri bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang esensial gitu. Nah, di sini laki-laki itu sebenarnya akan mikir panjang. Nah, ini di sini loh sebenarnya. Si perempuan pengennya cepet karena dia butuh kepastian dan rasa aman gitu kan. Sedangkan laki-laki ini cenderung nunggu dulu nih, karena dia harus berpikir dulu nanti gimana ya, aman nggak ya, kalkulasinya seperti apa ya gitu. Nah, ini bedanya ketika teman-teman di ta'aruf atau di pacaran gitu ya. Nah, terkadang ada mispersepsi juga mengenai apa itu pacaran, apa itu ta'aruf gitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi sebenarnya adalah bukan lagi pengertiannya, tapi paling penting itu prakteknya seperti apa, itu yang paling penting gitu. Misal nih, ta'aruf online itu namanya jajak perkenalan misal gitu, atau utuk-utuk lah misal gitu. Tapi prosesnya begitu sesuai syari ya itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu kadang ya jadi titik debat justru malah pacaran atau ta'aruf gitu. Nah, itu disayangkan gitu. Karena yang paling penting adalah komitmen perkenalan ini mau dibawa kemana nih gitu kan.
Tadi kalau Iya, misalnya tujuannya betul. sebenarnya mau apa? Jadi kan ada garis finishnya ya. Kalau misalnya itu nggak ada ya tadi akhirnya si akhwat minta kepastian dan rasa aman, sedangkan si ikhwannya masih mikir tentang gimana ini apa namanya eh, gambaran jangka panjangnya gitu. Dan akan Ya, sangat disayangkan kalau misal goalsnya itu bukan menikah karena ya nanti ujung-ujungnya ya menghilang gitu aja gitu. Nah itu ya. yang perlu Tapi sepanjang yang saya digarisbawahi. temui di Nazor itu rata-rata nggak ada ya. Kayaknya belum pernah deh ada ikhwan yang memang apa namanya ikut Nazor ya sampai ke Hmm. tahap Nazor tapi belum siap nikah itu Ya, nggak ada. betul. Cuman masalah waktu aja gitu. Ada yang sebulan udah siap. Kayak waktu itu kan saya pernah cerita ya kalau di Bandung itu rekor tercepat sebulan sampai nikah itu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, kadang gitu. Itu bisa sebulan itu gimana Ustaz kuncinya Ustaz? Apa yang Apa? antum lihat dari mereka sehingga bisa waktunya Nah bisa ini lebih pendek gitu? juga walaupun apa namanya harus diteliti juga ya. Gitu. Cuman sebenarnya kayaknya ya gitu. Keberhasilan dari Nazar itu sudah terlihat sejak awal kita kontak-kontak. Jadi kesungguhannya itu udah kelihatan gitu loh. Gitu. Nah, kalau apa namanya? Uh, uh, Ikhwan maupun Ahwat yang di WA aja udah sungguh-sungguh ada yang sampai nanya saya harus nanyain apa yang harus saya siapin misalkan. Apa yang harus saya apa nanti saya nanya apa aja ya pas Nazor gitu. Terus apa namanya? Saya harus bawa oleh-oleh atau enggak ya gitu. Buat itu apa namanya? Ya maksudnya ke sana gitu, bawa buah tangan atau enggak gitu. Nah, eh, kalau saya agak salah ya, berarti benar berarti. Eh, Kebanyakan yang berhasil itu memang yang benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Nah, kayak yang rekor sebulan itu, lupa saya namanya, cuman yang saya ingat itu di Sumedang gitu. Jadi Ikhwannya ini pas Nazor itu udah bareng ibunya, Mas. Hmm. Gitu. Jadi jarang-jarang kalau ahwatnya udah jelas ya, karena ahwat itu biasanya ditemenin, bukan biasanya harus ditemani ya. Nah, Ah, kalau Ikhwan itu biasanya kan pergi sendiri ya. Atau kata kayak Mas Eka itu bareng temen. Nah, kalau eh, Akang yang sebulan lebih-lebih dikit itu langsung pas Nazar itu bareng ibunya oh, gitu. Dan ketemu langsung dengan keluarga di rumahnya uh, gitu. Walaupun saya nanya kenapa gak sama ayah ya gitu. iya Katanya ya. ayahnya Hmm. lagi ada keperluan, tapi sudah mewakili lah, sudah representatif ini ibu saya gitu. Makanya Iya, pas ketemu ngobrol-ngobrol itu udah langsung ketemu dua keluarga gitu loh. masya Allah. Yang gitu, yang biasanya cuma laki-laki doang, gitu. Saya ketemu cuma sama Ikhwannya doang gitu. Tapi kalau yang di Sumedang itu memang langsung bareng sama ibunya. Jadi datang ke rumahnya, kebetulan juga kodarullahnya di rumah gitu kan. Hmm. Pas lagi ada orang tuanya, semuanya ada, kakak-kakaknya semuanya ada di situ Hmm. gitu. Dan memang pas obrolan setelah itu ya si akangnya ini memang udah benar-benar pengen nikah. Dia itu ngambil cuti berapa lama gitu. Pengennya tuh pas cuti apa Nazor, hitbah langsung nikah udah aja lah dia sebelum pergi lagi ke mana? Ke Kalimantan kalau nggak salah. Ah, Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi memang si Ikhwan ini memang udah benar-benar siap. Nah, jadi siapnya tuh semuanya gitu loh. Udah bareng sama ibunya, ketemu sama keluarganya langsung gitu. Kemudian juga kalau saya ngelihatnya memang dari segi finansial juga udah siap. Katakanlah kasarnya seminggu lagi juga nikah juga hayu gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ya cepat, ternyata memang benar cepat juga. Saya juga kaget sih bisa secepat itu ya. Itu alhamdulillah. Jadi apa katakanlah hari Sabtu Nazar, minggu depannya itu langsung hitbah, langsung bareng semuanya itu langsung dibawa sama keluarganya, sama ayahnya gitu. Langsung nentuin tanggal,
Ya udah, berarti beberapa minggu kemudian walimahan, menikah jadi gitu. Baik, Kalau yang alhamdulillah. rekor tercepat. Dan itu kayaknya baru seorang deh laki-laki apa Ikhwan ya yang pas nazar itu langsung Ibunya, sama ibunya gitu. iya menarik banget Sisanya sih. ya sendiri aja. Iya. Berarti punya kedekatan yang cukup deket banget ya sama ibunya ya. Maksudnya dari sekian pilihan yang mungkin cowok kan biasanya kan lebih lebih gampang lah ya buat ngajak temen atau eh, saudara laki-laki yang Iya. lain gitu kan. Tapi dia milih ke Iya. ibunya gitu. Berarti kan ada kedekatan Iya, jadi khusus memang juga. kayaknya benar-benar yakin, Mas. Dan udah benar-benar kuat gitu loh. Emang udah pengen nikah gitu loh. Gitu. Jadi segalanya udah disiapin sebelum nazar. Gitu. Itu apa namanya? Dan itu ya teman-teman ya. Kadang ada juga saat yang salah sangka bahwa ta'aruf ini harus lanjut gitu. Ya memang kita menghendaki buat lanjut baiknya seperti itu. Tapi ada yang salah persepsi bahwa kalau nggak cocok harus dipaksain nih karena udah terlanjur masuk gitu. Istilahnya udah terlanjur terjun Iya. gitu. Padahal kami nggak membenarkan hal itu gitu. Kalau memang nggak cocok terus nggak punya kecenderungan ya udah gitu. Nah kita harus garisi juga nih ya kan Ustadz bahwa ta'aruf ini beda dari konsep ataupun dari lingkup ruang lingkup nikah gitu karena di ta'aruf itu belum sampai ke nikah gitu jadi santai Belum. aja gitu karena memang baru penjajakan sebagaimana kita kenalan gitu ya namanya kenalan ya kalau cocok lanjut kalau enggak gitu dan itu enggak ada hubungannya dengan lamaran dan hitbah dia lamaran dan menikah gitu. Nah, kalau memang udah Iya. sampai hitbah lah itu memang udah beda cerita itu ya Ustaz ya. Jadi teman-teman semua jangan sampai kayak malah apa nih ya, malah nggak produktif dengan menganggap bahwa udah ta'aruf terus gagal terus langsung lesu loyo gitu terus merasa dikhianati Iya. misal gitu. Jangan gitu karena memang Dan ya itu menyalahkan konsep penjajakan gitu. ta'aruf itu lebih ini Heeh. lebih salah lagi gitu loh. Iya. Nah, jadi memang itu karena penjajakan. Jadi wajar ya, seleksi lah gitu istilahnya kan. Kalau wah itu ngomong sok kuatnya lah ya. Padahal ya terluka juga. Tapi ya itulah nggak apa-apa lah ya. Itu namanya penjajakan itu. Dan Mas Fakhrul pun kemarin yang video Ustaz, yang video Iya, iya, barusan iya. juga diupload yang per part 2 itu dia juga udah 7 kali nador dan baru Itu 7 kali ketemu nazar itu istrinya. di toy. Ditoy semua. Wow, Insya Allah ditoy mantap. semua, insya Allah. Itu kan dia dari awal launching taruh online loh. Udah sampai Oh, 3 tahun nungguin hebat. jodohnya. Iya, Kalau istrinya cuma 1 kali bayangin. iya. Sekali percobaan jadi. Itu sama juga kayak siapa namanya? Kok lupa. Ada juga yang akhwatnya 10 kali terus ikhwannya sekali. Jadi macam-macam ceritanya. Luar biasanya bisa di antara ribuan CV tersebut mereka bisa terpilih gitu ya. Itu menarik sekali sih. Berapa lama untuk ta'aruf? Nah, ini pertanyaannya banyak juga, Ustaz. Tapi jawabannya tentunya relatif banget ya, Ustaz ya. Iya. Kalau Kalau dari ada kalau dari penentuan waktunya biasanya inisiatifnya gimana, Ustaz? Kalau kita nih gimana? pengen nih buat waktunya itu jelas gitu. Inisiatif ngajuin waktunya gimana, Ustaz? Ya kalau bicara syariatnya sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya nggak ada batasan yang saklek. Setelah nazar atau pas ta'aruf itu harus sekian lama gitu. Wah, Anjurannya hanya di apa namanya? Tidak berlama-lama alhamdulillah. aja. Alhamdulillah. Anjurannya Akhirnya tidak berlama-lama. ya, Jadi balik lagi kepada diri teman-teman, ya. Mau seberapa lama apa namanya sampai kepada menyiapkan pernikahan itu, gitu. Kalau dua-duanya emang udah mau nikah, nah itu yang nggak boleh dilama-lama tuh itu. Jadi kalau katakanlah ya eh, sebulan misalkan, udah bener-bener klop lah, bener nih ini kayaknya bener-bener
eh, apa, pasangan dunia akhirat gitu buat saya. Itu udah ada di dua-duanya, maksudnya di Ikhwan di Akhwatnya juga. Nah dari situ yang nggak boleh lama-lama itu. Iya. Dari situ. Kalau masih mikir-mikir ini kayaknya sama ini atau bukan ya, apa yang harus lagi saya tanyain ya gitu. Nah biasanya yang kayak gitu tuh ya kalau menurut saya sih kekeliruan karena biasanya yang dicari itu kekurangan gitu. Ini mohon maaf ya Mas gitu. Padahal yang harus dicari itu justru kelebihan dari si calon pasangan. Kalau kita ingat kisah Khalifah Umar yang nikahin anaknya sama seorang, mau menikahkan anak laki-lakinya kepada seorang perempuan karena di jalan itu mendengar dialog si perempuan sama ibunya yang mau jualan susu dicampur air itu loh. Gitu. Itu kan Khalifah Umar cuma ngelihat potret itu doang bahwa si Ahwat ini benar-benar jujur gitu loh. Gitu. Ini kan kata ibunya kan gak ada Khalifah Umar yang lihat, tapi kan ada Allah yang lihat. Nah, cuma karena dialog itu aja Khalifah Umar itu yakin untuk menikahkan anaknya sama si perempuan itu gitu loh. Gak nanya-nanya yang lain. Gitu. Kamu nanti kalau dibawa sama saya gimana? Kalau itu gak ada itu. Setahu saya gitu ya. Gak ada. Cuma karena potret bahwa itu menunjukkan bahwa si Ahwat itu sangat sangat takut kepada Allah, dan itu udah cukup buat Khalifah Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sudah cukup menjadi jaminan untuk menikahkan anaknya dengan si Ahwat itu. Gak ditanya dulu dari suku mana, ini bapaknya siapa gitu. Enggak, setahu saya sih enggak gitu. Jadi memang yang harus teman-teman cari itu adalah hal positif yang benar-benar akan meyakinkan kita untuk menikahi dia gitu. Dan menjadi jaminan gitu loh. Gitu. Kalau cerita Ustadz Felix kan katanya waktu itu istrinya itu nyemplung ke Sawah. Ke sawah, masih pakai kaos kaki kan gitu. Pakai jilbab, betapa ribetnya harus kayak begitu gitu loh. Kan? Tapi bagi Ustadz Felix itu sudah menjadi jaminan gitu loh. Jaminan bahwa buat ribet-ribetan kayak gitu aja dia mau gitu loh. Apalagi buat hal-hal yang lain mah kayaknya bisa dilewati gitu loh. Gitu. Jadi yang harus teman-teman cari itu supaya cepat ya ta'arufnya. Sesuatu hal yang membuat kita sangat memastikan bahwa dia itu adalah jodoh kita gitu. Assalamualaikum Kang Eka, bisa terdengar? Ini luar biasa loh, beliau masih berusaha buat masuk loh Zat, buat gabung sama kita. Mengusahakan sekali, tapi memang sepertinya BTW ini Mas Eka ini ada di mana nih? Maksudnya di Cilacap gitu? Belum sempat tanya ini di mana. Cuma katanya hujan, Ustaz. Ini beliau berusaha berarti udah hampir 1 jam loh ngusahain buat bisa masuk. Masya Allah. Kita doakan ya, semoga jerih payah beliau juga Allah balas. Nanti insya Allah kita kasih forum lagi kalau misalnya belum bisa buat join sekarang, jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi belajar berdamai. Itu biasanya Ahwat ngumpet dulu. Nah, ini lucu Ustaz. Ya Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang cukup unik ya. Kalau biasanya Ahwat itu ngumpet dulu atau gimana? Kalau ngumpet berarti nggak nador karena nggak lihat. Ya, tapi mungkin ada ya Ustaz yang malu-malu ya gitu. Iya, itu juga pernah tuh nanyain. Ada yang Ahwat yang mau nazor nanya kayak gini, Tad. Nanti kalau pas nazor, ini saya langsung keluar atau saya harus ngumpet dulu? Gitu. Nah, kalau karena tujuannya nazor ya teh, gitu. Ini siapa Mbak? Gitu. Nazor itu kan melihat. Nah, memang
harus dilihat. Nah, cuman teknisnya apakah teman-teman mau disembunyiin dulu ya baru nanti dipersilahkan masuk sama abinya gitu atau sama siapanya boleh. Atau mau dari awal juga boleh. Kalau sekarang zaman Covid ya udah datang dari awal cuman pakai masker. Nanti di tengah jalan, di tengah acara dibuka maskernya kayak film gitu lah. Ya, di tengah jalan dibuka maskernya boleh. Ya, jadi boleh ngumpet dulu, boleh langsung nongol, gitu. Ya, yang pasti jangan ngumpet terus ya. Nah, pas Ikhwannya udah pulang baru nongol, nah itu nggak bisa ya. Jadi harus keluar ya tehnya. Jangan pas Ikhwannya udah pulang baru keluar, itu masalah. Mana nih gitu kan. Iya. Ya, apa namanya? Sempat dapat cerita juga dari pasangan yang Nator gitu kan. Jadi malu-malu kan, malu-malu lihat ke bawah gitu kan, pas duduk bareng gitu. Ternyata lihat ke bawah itu lihat dari kaca meja. Waduh. Mejanya kaca, jadi kelihatan. Jadi dia lihat dari kaca mejanya. Ya. Kreatif-kreatif mencari pandang lah ya. Ya walaupun sebenarnya kan apa namanya Mas Zaki ya, apa wajah itu bukan aurat ya. Jadi sebenarnya kita ngelihat wajah itu tidak berdosa, apalagi tujuannya buat nazar itu ya, gitu. Cuman bahwa mungkin ada perasaan malu ya wajar ya, namanya juga manusia gitu, baru baru ketemu gitu. Cuma kalau misalkan mau melihat ya boleh, bahkan harus ya, harus dilihat gitu. Nah, tadi kalau misalnya tadi juga ada pertanyaan tuh yang sebelumnya kan itu ada pertanyaan kalau misalnya pas Nazor ngajak mahram gimana buat yang ikhwannya tadi gitu. Adik perempuan atau ibu ya tadi itu akan lebih membantu sih buat bisa melihat apa yang nggak bisa ikhwan lihat istilahnya gitu. Kalau memang ada sesuatu yang memang harus dipastikan gitu. Nah itu kadang membawa saudara atau mahram yang memang eh, perempuan itu akan membantu di bagian situ. Enggak. Kalau notur online harus ditemani wali enggak? Kalau misal cocok komunikasi selanjutnya apa harus pakai perantara? Nah, kalau natur online itu memang ditemani wali buat akhwatnya ya. Nah, itu harus ditemani wali. Terus kalau untuk komunikasi selanjutnya, maksudnya adalah pasca natur itu memang kami lebih menghimbau baiknya itu memang yang paling penting tidak berduaan. Kebanyakan dari user itu memang akhwat ini cenderung lebih menjaga dari data mereka gitu. Jadi mereka lebih untuk tidak ngasih nomornya langsung gitu. Biasanya ngasih nomornya ke ayah, yang dikasih nomornya itu nomor ayahnya atau nomor kakak laki-lakinya gitu. Karena dia lebih merasa aman kalau begitu. Tapi misalnya kakak memang eh, sudah yakin gitu dan nggak merasa keberatan kalau misalnya tukeran kontak tadi, maka ya poin yang paling penting adalah tidak chat berduaan. Itu yang paling dihindari. Jadi teknisnya biasanya buat grup ya Sat ya, grup chat gitu ya Sat ya. Ada perantaranya di sana gitu. Jadi ada yang mantau. Kalau Dan saya sih lebih nyaranin via admin sih, walaupun betul, setelah nazar ya. betul. Setelah nazar, kalau ada yang mau ditanyain, ya lewat admin aja. Karena kan Mm-mm. admin udah punya history chat ya. Ya, Jadi history chat, nazar, gitu kan. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, kelupaan ya, nah itu boleh ditanyain lagi via betul. admin. Atau bahkan via fasilitatornya. Kalau saya selalu Ya, bilang, kalau mau lewat nazar boleh, atau mau lewat saya boleh. betul betul Gitu. Ustaz. Karena kan kalau admin nggak ikut nazar ya, Mm-mm. mm-mm, Betul sekali. Nah, jadi buat teman-teman tadi memang itu lebih baik untuk enggak sih memang untuk enggak bertukar kontak terlebih dahulu di tahap itu. Itu lebih menjaga. Terus juga kita nggak punya kebutuhan khusus gitu. Karena perantara ini sifatnya nggak apa namanya nggak ganggu chat, nggak ganggu chat di antara dua belah pihak kok. Dia jadi sortir aja, pihak sortir dalam arti adalah ngelihat bahwa itu pertanyaannya benar nggak gitu. Dan format komunikasinya juga di forward langsung jadi nggak merubah pesan yang memang mau disampaikan gitu. Jadi oke oke aja gitu. ya. Buat saya sih memang sangat aman itu lewat
apa fasilitatornya atau lewat admin gitu. Walaupun sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau memang apa sangat perlu ya, sangat perlu disampaikan gitu secara pribadi. Oh, banyak ini ternyata. Wah, ini rame nih, jam berapa ini? Jam 9. Pertanyaan dari Irin Pondabo. Ustaz, Nah, kalau ini mah Nazor sama itu Mas Jaki. hanya di kota-kota jangkauan, saya coba terima Mas Eka dulu. Hanya dari kota jangkauan TOI untuk yang di luar kota tersebut bagaimana? Gitu. Nah, ini biasanya nanti apa namanya? Ada bantuan khusus dari admin tersendiri buat bagaimana cari apa namanya? Baiknya seperti apa nanti untuk ketemunya, apakah di kota di mana Ahwat itu tinggal, artinya di luar kota layanan TOI, ya nanti ada obrolan tersendiri mengenai syarat dan ketentuannya apabila memang nazar itu dilakukan di luar wilayah jangkauan TOI, atau nanti mungkin akan dimusyawarahkan terkait dengan lokasi daripada nador itu sendiri baiknya seperti apa jalan tengahnya. Jadi jangan sampai langkah teman-teman semua ini justru malah terhenti karena berpikir sesuatu teknis yang bahkan sebenarnya belum tentu terjadi atau memang belum harus dikondisikan saat itu gitu. Jadi lebih ke fokus ke saat ini harus apa gitu. Nanti insya Allah ada jalannya kok. Karena banyak banget dari user kita yang memang nggak masuk akal itu. Selisih wilayahnya itu kadang nggak masuk akal gitu, tinggalnya di mana ketemunya di mana gitu kan, dan tapi jadi Iya. gitu. Jadi memang fokus dulu yang ada di depan kita apa, stepnya dijalani mengenai teknis, nanti pokoknya semuanya bisa diobrolin gitu, nanti kita bantu insya Allah. Yang paling penting adalah teman-teman jaga esensi nilai ta'arufnya itu, kemudian semuanya berjalan sesuai dengan sistem, dijaga sebaik mungkin, nantinya kita cari bareng-bareng solusinya seperti apa. Jadi nanti solusinya dipikirin sama tiga pihak ya Mas. Nanti buat sama Betul. Ahwa, empat deh. Sama Ahwa, sama Ikhwan, sama Toy, sama fasilitatornya gitu. Jadi sok aja daftar dulu, mengajukan dulu. Kalau udah match, nanti itu urusannya setelah itu gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Nalar offline berapa lama Ustaz sekali sesinya? Waduh, pernah sampai berapa Wah, lama Ustaz? kayaknya paling lama itu 3 jam ya. Kalau nggak salah. Itu juga kepotong sama sholat. Kadang ada yang ngasih makan ya gitu. Maksudnya dijamu makan gitu. Dijamu makan dulu, setelah makan ngobrol-ngobrol. Ya kan masa setelah makan langsung pulang dulu, pulang aja gitu kan. Gitu kan ya ngobrol-ngobrol dulu lah terakhir gitu, penutupan ya gitu. Cuman ya rata-rata gitu. Ada yang sampai segitu. Cuman biasanya ya 1 jam sampai 1,5 jam juga udah cukup. Sangat tergantung sama teman-teman ya dan keluarga Ahwat ya gitu. Karena biasanya yang pengen banyak ngobrol itu ya keluarganya gitu. Kalau yang Ikhwannya bawa keluarga langsung itu kemungkinan besar lebih lama itu. Karena yang ngobrolnya orang tuanya bukan kita, malah maksudnya bukan si pasangannya gitu. Jadi yang offline itu 1 sampai 1,5 jam lah biasanya gitu. Kalau ada plus-plus ya tadi ya, kalau orang tuanya seneng cerita, ngobrolnya kemana-mana, ngobrolin hobi, suka olahraga gak? Oh iya pas saya suka lari. Oh ya udah nanti ikut sama bapak lah dan sebagainya, kayak gitu. Gak lama insya Allah gitu. Dan kalaupun ada nador lanjutan itu juga dipersilahkan nanti kalau ada obrolannya lagi. Biasanya memang Iya. kalau nazar lanjutan itu lebih intens sih. Tadi kayak mulai ngajak orang tua itu ketemu, obrolannya lebih dalam lagi tentang kedua belah pihak keluarga, dan itu seru banget pastinya. Ya lebih enak kalau pas nazar pertama itu udah di rumah ya.
gitu. Karena udah tahu rumahnya, ya udah janjian lagi aja sama ayahnya gitu. Nanti saya mau main lagi apa ke sini gitu. Widya Ningrum nih melanjutkan pertanyaan yang tadi masih connect ya Ustaz. Naturnya diadain TOI bisa lebih dari satu kali enggak? Kalau secara layanan itu memang satu kali, tapi kalau nanti memang istilahnya itu minta tolong ya Ustaz ya. Minta tolong untuk diperantarai itu nantinya ada komunikasi tersendiri yang akan disambungkan dari admin ke penador atau perantara nador biar nanti mengenai jadwalnya, harinya, kemudian syarat ketentuannya seperti apa nanti ada kok. Jadi teman-teman semua nantinya akan dibantu gitu. Memang goals kita kan yang penting memang memberikan pelayanan ke teman-teman semua. Paling penting adalah ta'arufnya terjaga, nilai syar'inya, kemudian juga dari teman-teman juga mudah dalam menjalankan ibadah tadi, yaitu tunduk dan taat pada aturan dalam ta'aruf itu sendiri. Jadi jangan malu, jangan bingung kalau memang ada kendala bisa ngomong aja. Pernah nadorin berapa kali tak kalau sama orang yang sama tak? Sama orang yang sama. Nador lanjutan. Kayaknya kalau di Bandung nador yang lanjutan kayaknya belum pernah deh. Seingat saya ya. Biasanya via chat aja. Tapi kalau nemenin cuman biasanya dalam tanda kutip ya minta restu gitu. Tadi saya ngelanjutin ta'arufnya kayak gitu. Hari ini saya mau ke sana sama keluarga saya, kayak sama keluarga besar, mohon doanya dan lain sebagainya. Ya paling kayak gitu biasanya. Gitu, ada yang nanya-nanya. Kalau yang ditemenin ya. Gitu. Baik, alhamdulillah. Udah 1 jam ternyata, sudah 1 jam berjalan. Iya, antum ada acara ya Ustaz ya? Ya, ada, tapi sok aja sih kayaknya sampai setengah 10 kayaknya mah. Gak apa-apa nih. Jadi kalau banyak yang ini masih lanjut banyak kali yang nanya ya? atau sudah? Karena ini di luar konsep juga. Tapi nggak apa-apa. Boleh gak? Boleh sambil mengajukan pertanyaan si akhwatnya? Ya iya boleh. Berarti boleh ya sambil mengajukan pertanyaan si akhwat ya Ustaz. Iya, justru jadi bagian tanya jawab ya Ustaz ya. Iya, justru itu tempat buat bertanya justru. Jangan malah diam-diam ya. Justru tempat buat nanya sama ikhwannya. Hal-hal yang teman-teman mau tanyakan. Gitu. Nyiapin pertanyaan boleh. Ya. Mau 100 juga. Kasihan sih kalau 100. Jangan lupa bawa pensil 2B sama penghapus. Ternyata ujian. Iya. Ini ada pertanyaan juga Zat. Kalau udah 2 kali batal nazar dengan orang yang sama, terus setelah istikharah kayak baru mantep. Wah, jadi udah ditutup tapi mau dibuka lagi nih, bisa ta'aruf ulang enggak? Gimana Mas Zaki? Kalau dari sistem ya, asal dua-duanya mau bisa, nanti bisa di-matchin lagi gitu. Asalnya tadi memang sama-sama berkenan gitu. Iya. Bisa lah, jelas. Bisa, teman-teman. Ya, boleh. Gitu. Apa istilahnya ya? Gak ada sih, belum ada istilahnya, tapi ya boleh aja teman-teman ya. Gitu. Jangan kan 2 kali, dan kayaknya itu 3 kali kok. juga. Dan udah ada yang terjadi juga, dan ada yang menikah juga, ada yang gagal lagi juga gitu, dan itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang daripada nggak nyoba ya kan ya. Ya. Lagian kan kalau yang syar'i ya, nazar gitu. Ta'aruf. Itu kan rahasia ya. Jadi mau 100 kali gagal juga gak akan ada ketulis di CV saya gagal 100 kali nazar, gak usah diceritain juga. Gitu.
Gak apa-apa. Beda kalau sama pacaran ya, kita harus capek dulu ngehapusin postingan di IG gitu. Kalau kalau putus, kalau mau nazar kan, maksudnya itu mau ta'aruf gitu, itu kan sama sekali rahasia ya. Gak boleh bahkan, gak boleh cerita-cerita sama orang lain kecuali orang-orang yang berkepentingan. Gitu. Jadi walaupun kita gak berlanjut gitu, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tinggal cari yang lain aja. Gitu. Nah, Dan Toy juga insya Allah menjaga kerahasiaannya, betul ya Mas Zaki ya? alhamdulillah. Nah itu paling penting sih, karena kan akhwat juga kadang khawatir ya kalau misalnya tensin gitu ngajuin duluan atau ditolak gitu kan. Gak akhwat juga sebenarnya, Ivan juga mungkin ngerasa kayak malu kalau ditolak gitu kan. Kalau ditaruh itu sendiri kan memang yang tahu nih memang teman-teman doang gitu. Jadi ya itu aman-aman aja gitu. Dan tadi ya harus ditegaskan lagi bahwa ta'aruf itu bukan bagian dari dalam kotakan pernikahan gitu. Jadi dia sesi penjajakan memang di luar kotak tadi. Jadi ya nggak apa-apa gitu, karena memang proses perkenalan ya, mumpung masih perkenalan dipuas-puaskan lah itu buat tanya yang memang pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Makanya sayang banget kalau misalnya di CV teman-teman itu justru bertanya hal-hal yang sifatnya remeh gitu. Maksudnya remeh itu adalah saya nggak merendahkan pertanyaan teman-teman, karena bisa jadi itu butuh bagi saya, itu nggak penting tapi menurut teman-teman penting gitu. Tapi yang saya maksud di sini adalah kadang ada pertanyaan yang sebenarnya jawabannya udah ada di CV gitu. Di CV itu udah ada nih visi misi pernikahan itu. Terus malah ditanyain lagi visi misi pernikahan padahal di CV itu udah ada. Nah, itu yang saya maksud, jangan sampai kesempatan buat tanya itu justru malah dibuang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya malah sebenarnya sudah ada gitu. Apalagi kalau ketemunya sama orang yang teliti gitu ya. Wah, langsung rasanya kayak kan udah ada, kenapa tanya gitu? Berarti kamu nggak teliti gitu. Waduh, malah tambah parah, kena malah. Jika digantung, aduh kasihan tuh. Apa nanti Kang Mursid anu Dampingi saya anu itu nazar apa? di Bandung. Yang. Anu itu nggak salah ketik. Yang. Oh, Enggak. Bener. oh bener ya. Saya Ini kira bahasa salah orang ketik. Sunda nih. Oh, anu itu Jadi apa yang. nanti Kang Mursid yang mendampingi saya nazar di Bandung gitu. Ah, Insya Allah kapan nazarnya? Ini Sir Maulana Oh, Sarja. Insya Allah Kang. Ya, Ya. tentukan saja cari ahwatnya ya. Kalau ahwatnya orang Bandung berarti. Itu Kalau ahwatnya di Semarang mah gak akan sama saya berarti. bisa diboyong. Tat, gak Semarang gitu. Diajak sekalian main ke Semarang. Ya, jadi kalau nazar di Bandung ya, ahwatnya orang Bandung, ya insya Allah bisa bersilaturahim. Nah, ini bagaimana prosedur dari awal untuk ta'aruf. Waduh, Nah, ini memang panjang nih, tapi menarik pertanyaannya, memaksa kita buat berpikir lagi memang urutannya seperti apa gitu. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan, kadang sebagian besar orang itu berpikir teknis tentang step yang harus dia lakukan. Misalnya saya itu nanti jam 10 mau pergi ke alun-alun kota. Sama kan ya tadi bahasanya alun-alun kan? ya sama. Ya. Saya kalau mau pergi ke alun-alun saya harus mandi, pakai baju yang rapi, keluar, naik motor ke alun-alun. Nah, soal gitu ya. Nah, tapi orang ini suka lupa nih sama prasyaratnya gitu. Misal, tadi kan stepnya kan saya mandi. Lah prasyarat mandi itu harus ada airnya, harus ada kamar mandinya, harus ada sabunnya, harus ada samponya gitu kan. Terus dia pakai baju yang rapi. Prasyaratnya apa? Bajunya ada. Bajunya udah disetrika, udah pakai parfum misal gitu kan. Kemudian keluar mau ke alun-alun naik motor. Prasyaratnya apa? Motornya bisa jalan, bannya nggak kempes dan lain-lain. Nah, seringkali kita tanya tentang prosedur dari awal ta'aruf itu untuk
prosedurnya seperti apa gitu. Taunya buat CV gitu. Oh berarti buat gitu. Nah yang disayangkan itu di situ ternyata ketika buat CV prasyarat buat CV itu belum terpenuhi. Apa contohnya? Banyak sekali teman-teman yang akhirnya kami tolak CV-nya untuk bisa masuk ke taaruf online karena nggak memenuhi syarat tadi, bahwa syarat CV itu dia tahu nih tentang dirinya sendiri seperti apa, bisa mengenalkan dirinya. Bayangin kalau kita gini teman-teman, hindari saya mewati-wati sekali ya. Jangan sampai ngomong kayak menerima saya apa adanya. Itu gimana Ustaz menurut Antum, Ustaz? Kalau misalnya ketemu terus menerima saya apa adanya itu agak susah gitu ditafsirkan gitu. Menerima saya apa adanya itu apa gitu. Nah, prasyaratnya tadi harus tahu diri sendiri. Terus harus tahu kriterianya seperti apa gitu. Jadi dari ribuan CV ini kan banyak banget ya. Kalau kita nggak tahu mana atau spesifikasi seperti apa yang akan kita apa namanya ambil, itu akan bingung gitu kan. Orang istilahnya kita kalau ke counter HP atau ke showroom aja ditanya kan, cari HP apa, merek apa misalnya itu. Nah, itu akan mempermudah proses pencarian tadi. Jadi Iya. selain prosedurnya singkat sebenarnya, download buat CV, cari CV yang cocok, Ajukan. ajukan, nador ya kan Ustaz. Terus nanti nador lanjut Betul. atau enggak, hitbah menikah itu. Udah. Dah. Tapi Cepet kan? ya, banyak prasyaratnya Ustaz ya. Ada tambahan Ustaz? Iya. Gitu ya. Kalau secara tahap step by step tadi ya. Jadi sebenarnya ya setelah teman-teman ta'aruf, eh, nazor, ya. Kalau belum kenal, ya sebenarnya nazor juga itu dalam rangka ta'aruf ya. Maksudnya dalam rangka Betul. mengenali, gitu. Dalam proses ta'aruf itu. Gitu. Ya setelah ta'aruf kalau cocok hitbah, ya setelah hitbah nikah. Jadi sebenarnya ta'aruf, hitbah, nikah itu ya sesederhana itu gitu loh. Kalau prosedurnya ya. Nah, cuman ya tadi kata Mas Zaki ya, gitu. Kalau kita mau apa, mau ta'aruf gitu, eh, apa, yang teknis itu sebenarnya teknis juga Mas, kayak menjelaskan diri kan. Sebenarnya ada yang di luar teknis kayak misalkan eh, udah belajar tentang pernikahan gitu. Ya, walaupun kalau saya sih sebenarnya kalau buat saya itu wajib ya. Iya, Dengan betul segala Ustaz. cara ya. Dengan segala cara. Teman-teman boleh lihat YouTube, ya, boleh baca buku gitu kan. Atau bahkan boleh ikut kelas pranikah, atau Iya, bahkan boleh ngaji gitu sama ustadz, membahas tentang bab nikah. Itu caranya sangat banyak. Jadi buat betul. teman-teman, ini salah satu prasyarat ya. Dalam taruh itu harus ada ilmunya. Sekarang mah gampang lah ya. Termasuk di aplikasi itu juga ada ya video-video sangat Betul. dimudahkan gitu. Nah, baru setelah itu ya siapin mental gitu, kedewasaan diri. Kedewasaan itu kan munculnya bisa jadi karena kemandirian ya. Kemandirian, udah bisa hidup udah bisa hidup sendiri, menghidupi diri sendiri dan lain sebagainya. Itu sangat apa namanya? Bisa prasyarat lah buat teman-teman buat taruh. Dan saya yakin kalau sepanjang saya memfasilitasi yang toh itu rata-rata memang Mas Zaki ya, prasyaratnya memang udah alhamdulillah sudah terpenuhi gitu. Sebenarnya Iya. tinggal match enggaknya aja. Kalau udah sampai ke tahap nazor ya, rata-rata yang kayak gitunya walaupun mungkin persentasenya kita belum bisa memastikan ya. Maksudnya si Akang ini apa ilmunya berapa persen itu kita walau alam. Cuman persyarat-persyarat yang lain kayak kedewasaan, mereka udah siap untuk menjadi suami, udah siap untuk menafkahi, itu insya Allah gitu, udah siap. Nah termasuk juga buat perempuan nih, kalau mau nikah harus juga siap untuk menjadi istri gitu. Yang sederhananya dibawa apa bareng sama suami kan, karena suami posisinya sebagai pemimpin harus juga siap secara mental gitu. Ada apa-apa nanti sama suami nggak sama itu. Nah yang kayak kayak gitu apa namanya yang jangan sampai kelupaan ya gitu. Gitu itu
makanya tadi saya bilang yang pertama itu ya teman-teman harus belajar ya. Gitu, belajar uh, ilmu apa? Ilmu pernikahan lah. Sekarang mah banyak teknisnya. Insya Allah itu akan menambah kepercayaan diri kita pas nazor, pas ta'aruf. Ya termasuk pas nazor sih. Baik, memang penting banget tadi teman-teman pengetahuan tentang pranikah itu. Saya ngerasain sendiri ya, tadinya memang nggak tahu gitu ya. Terus kemudian coba ikut kelas pranikah, coba baca buku tentang pranikah, dan itu menurut saya penting banget tadi. Karena memang sebelumnya jangan sampai nikah itu cuman hanya jadi legalitas hubungan aja yang tadi awalnya nggak resmi jadi resmi gitu, atau hanya bentuk perwujudan komitmen rasa cinta aja gitu. Maksudnya uh, ini adalah bukti cinta saya ke kamu, saya akan menikahi kamu itu. Enggak, jangan hanya itu, karena itu jangkanya pendek sekali gitu, dan itu sayang kalau misalnya goals tujuan dari nikahnya hanya itu saja gitu, karena kita akan hidup itu kan lama ya, kemudian banyak juga tujuan hidup yang akan dijalani. Nah, jadi tentunya harus ya memang sadar betul terhadap pilihan pernikahan itu bukan bukan terkait pemenuhan perasaan aja, sedangkan perasaan kita berubah-ubah setiap detiknya itu. Maka penting banget tadi buat ikut kelas pranikah. Di TOI juga ada kelas pranikah, bisa diikutin gitu. Kadang kita bingung itu kan, syarat berpikir itu kan ada 4 ya Set ya, kalau kalau salah diralas. Syarat berpikir itu kan ada 4. Ada fakta kejadian, kemudian ada alat indera yang digunakan untuk melihat fakta tersebut, mata, telinga, merabahan gitu kan. Kemudian ada akal, dan juga ada informasi awal. Seringkali kita mungkin bingung gitu ya. Kita udah lihat nih faktanya. Oh, begini nih. Kita lihat dengan mata kita, oke, indranya nangkep, faktanya ada. Kemudian ada akalnya juga. Tapi ternyata kita bingung, terus kalau begini gimana ya? Nah, boleh jadi itu karena ternyata informasi awalnya nggak ada. Gitu. Nah, makanya kalau misal teman-teman bingung tentang pernikahan gitu, itu nggak harus dijawab juga pertanyaan itu pada saat itu, karena memang teman-teman bisa jadi nggak punya informasi awal untuk menjawab pertanyaan itu. Makanya penting banget buat ikut Q&A gini, kemudian juga ikut pranikah, dan itu penting banget. Sayang banget karena nikah itu kan juga kita bismillahnya sekali seumur hidup gitu, panjang sampai sampai meninggal istilahnya gitu. Terus tapi kalau misalnya belajarnya coba secukupnya, aduh, bakal repot. Padahal urusan rumah itu merembet ya Ustaz ya. Ada tambahan mungkin Ustaz? Iya, betul. Walaupun setelah menikah juga ya tetap aja belajar itu tetap berlanjut ya. Gitu, makanya ada istilah belajar itu sampai apa? Dari dari lahir sampai akhir hayat gitu. Ya termasuk dalam pernikahan. Jadi walaupun sebelum nikah kita udah ngaji juga ya, belajar juga ya, setelah menikah juga aduh udahlah, saya udah nikah ini gitu udah beres ya, enggak juga, tetap juga belajar juga gitu. Banyak hal yang harus kita pelajari juga dalam dalam menjalani hubungan keluarga, karena memang ya saat ini kita hidup di zaman ya yang nggak ada gitu, nggak ada di sekolah, jadi nggak otomatis kita belajar gitu. Jadi butuh usaha lain lah. Tapi insya Allah karena usahanya juga lebih, pahalanya juga lebih. Gitu. Oh, syukur. Nah, ini pertanyaan lagi Ustaz dari Retri. Ada nggak sih yang ta'aruf misal mu'alaf atau yang keluarganya non Islam yang pernah nador? Ada. Nah, setahu saya ada. Ada yang mu'alaf terus keluarganya ada sebagian yang belum gitu, terus nador ada. Jadi ada jawabannya. Alhamdulillah. Malah mereka kalau mualaf itu biasanya malah sekali udah kena gitu terus masuk Islam itu luar biasa. Semangat. Iya, semangat mereka. Karena kayak baru nemu apa gitu. Betul. Iya. Ya itu manusia memang gitu. Kalau nemu sesuatu yang baru kan suka senang ya, excited. Alhamdulillah. Jadi ada teman-teman, dan orang tuanya justru juga dukung dan senang malah dengan konsep yang ada gitu.
orang tuanya juga ikut dilibatin gitu kan, jadi kan dia memang Ya, senang juga gitu. Ustaz, apakah boleh minta nomor perantara untuk memudahkan nadzor? Oh, dikasih malah memang nanti. Atau dikasih. Ustaz, antum lebih gimana nih kalau misalnya Ya, kontakkan? dikasih ya. Pertama sama admin ya. Kalau setelah nazor, kalau memang teman-teman mau nazor, itu pasti dikasih nomor nomor perantara, ya. Nomor fasilitator itu pasti dikasih. Gitu. Itu pertanyaannya kalau ke arah sana itu pasti. Cuman eh, apa? Kalau mungkin sebelumnya ya mau nanya-nanya ya boleh aja di DM gitu, kayak gimana boleh. Tapi kalau pas nazor itu pasti dikasih. Karena setelah nazor juga teman-teman masih boleh nanya ya. Gitu. Maksudnya kalau ada masalah-masalah ada pertanyaan lah, jangan masalah ya. Ada pertanyaan yang membuat hati teman-teman gundah pas setelah nazor, ya boleh ditanyain sama ustadz-ustadznya. Insya Allah ustadz-ustadznya juga apa kalau bisa jawab dijawab ya gitu, dan bisa bantu teman-teman gitu. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi memang kehadiran perantara ini jadi mentor juga, dan teman-teman jadi nggak usah tegang, terutama ikhwan ya. Karena nanti pas ketemu langsung juga perantara-perantara inilah yang nantinya akan membantu teman-teman ikhwan semua buat lepas dari rasa tegang atau Ya, nantinya bingung mau ngomong apa, nanti diarahkan nih sama beliau-beliau ini. betul betul ya, nggak apa-apa kok. Nanti katakanlah ada pengalaman yang menegangkan gitu pas pas nazor itu, nanti kalau teman-teman nikah ya, katakanlah nggak jadi juga, itu jadi sebuah pengalaman hidup gitu, apalagi kalau berhasil Uh, gitu. Aduh, saya dulu waktu nazor sama kamu bener-bener gak bisa ngomong misalkan gitu kan. Kan itu jadi rame ceritanya gitu. Ya, gitu. Walaupun nanti dibantuin insya Allah sama ustadz-ustadznya ya gitu. Ikut bantulah, ngedorong-dorong dikit gitu kan. Karena memang kita ya mewajarkan gitu. Gak semua orang kan pinter untuk katakanlah terbiasa tampil di hadapan publik. Kalau Mas Zaki mah udah biasa ya gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman kita memang nggak terbiasa bicara di depan umum. Jangan kan di depan umum, mungkin ngobrol sama orang tuanya aja jarang bisa. Misalnya ya cenderung pendiam banget gitu loh. Jangankan sama yang nggak kenal, sama ibunya aja jarang curhat misalkan gitu. Nah, itu nanti insya Allah akan difasilitasi. Ini kalau ada Mas Eka seru loh. Itu Mas Eka itu termasuk yang keringetan itu panas itu. Gitu. Karena nikah jadi rame gitu ceritanya kan. Alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita jadwalin lagi ya Ustadz ya, biar nanti Mas Eka Ya, bisa ikut ngobrol bareng, jadi nanti ikut cerita teman-teman betul. juga bisa dapat gambaran dan juga dari sudut pandang user yang memang melakukan prosesi itu, jadi nanti informasinya akan lebih beragam, yang harapannya informasi tersebut akan menambah pengetahuan teman-teman, nantinya akan lebih mempermudah dalam proses teman-teman semua untuk bisa melanjutkan ke prosesi pernikahan. Dan baik, insya Allah Oh, mungkin itu ya Ustaz ya. Insya ya, Allah itu teman-teman yang dapat kami ya. sampaikan. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih sudah dibersamai sampai malam seperti ini. Kemudian untuk Ustadz juga jazakallahu khair Ustadz sudah bersamai kami, dan tadi ada pesan juga dari Mas Eka dan istri yang mohon maaf belum bisa gabung karena memang terkendala kondisi jaringan yang sulit dalam kondisi hujan sehingga belum bisa bersamai bersama kita di sini. Nanti insya Allah kita coba untuk jadwalkan kembali, jadi nanti teman-teman bisa dapat cerita dan ngobrol langsung dengan beliau Mas Eka. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai prosedur ataupun ada hal yang masih pengen ditanyakan, nanti boleh DM Instagram ya, atau kontak CS kami, bionya ada di link di Instagram, nanti akan kami bantu untuk teman-teman semua. Mungkin itu Mantap. ada penutup saat wejangan ataupun motivasi buat teman-teman, closing statement. Apa ya?
Ya, jangan lelah berikhtiar. Namanya juga ikhtiar ya. Tinggal pastiin aja kita ada di jalan yang baik itu. Katakanlah kita belum nemu tujuan kita saat ini, gitu. Itu juga tetap udah jadi pahala buat kita. Gitu. Apalagi kalau nemu kan itu jadi tambahan kebahagiaan. Belum nemu juga itu udah merupakan kebaikan. Gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya yang belum dapat jodohnya. Tetap semangat buat berikhtiar, jangan putus asa. Insya Allah Allah akan menunjukkan jalan terbaik di waktu yang terbaik juga buat teman-teman semua gitu. Asal kita tetap straight jalan di jalan yang benar gitu loh. Ya, nah salah satu ikhtiarnya bisa cobain di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini gitu. Wallahu alam, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Teman-teman tetap semangat berproses dan belajar bersama. Tetap ingat juga bahwa kehidupan itu bukan cuma menikah gitu ya. Jadi jangan salah paham bahwa di Ta'aruf Online Indonesia berarti kamu harus mikirin nikah setiap hari, nggak gitu juga gitu. Karena untuk menangkah ke tahap pernikahan pun kamu juga harus mempersiapkan dirimu dengan sebaik mungkin. Jadi pas kamu masih galau itu kan mikirin pernikahan, ingatlah lagi bahwa kehidupan kamu itu bukan hanya soal menikah gitu. Jadi segera lepas dari pikiran itu agar kamu lebih produktif gitu. Biar lebih produktif lagi. Ingat berdoa juga bagian dari ikhtiar, bukan hanya kita melangkah, bukan hanya kita melakukan suatu kegiatan itu ikhtiar, berdoa juga ikhtiar. Jadi tetap berproses, berdoa yang banyak. Dan kalaupun belum nikah tapi kita berproses dengan cara yang baik, semoga pahalanya juga dihitung seperti nikah gitu ya. Pada lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat semuanya teman-teman, selalu jaga kesehatan dan insyaallah kita akan bertemu lagi di live Ta'aruf Online berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.